minyak goreng hilang dari pasaran. Ini nggak mungkin kalau korporasi tidak melakukan kejahatan. Belum lagi kejahatan-kejahatan tentang upah. Ya, ada lingkungan, ya, misalnya kasus pembakaran, pembalakan hutan untuk dijadikan kebun sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, kali ini saya akan menampilkan satu playlist baru tentang kuliah kejahatan korporasi. Saya menganggap bahwa seri kuliah kejahatan korporasi ini penting diangkat dalam satu playlist khusus. Nanti di dalamnya ada 4 perkuliahan, ya. Kejahatan korporasi ini tidak mudah dipahami, ya, baik itu oleh penegak hukum, oleh pengacara, oleh hakim, apalagi oleh mahasiswa fakultas hukum, ya. Kenapa? Karena banyak dimensi kriminal, dimensi pertanggungjawaban pidananya, dimensi pidananya yang tidak mudah untuk dijelaskan dalam konteks juridis maupun dalam konteks doktrinal, ya. Karena itu saya pun tertarik untuk membuat satu modul khusus, ya, modul perkuliahan tentang mengenal kejahatan korporasi. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, 4 seri kuliah kejahatan korporasi ini juga dibantu dengan modul ini. Jadi bagi sahabat hukum pidana yang belum memiliki modul ini, silahkan berkomentar, memberikan komentar di video ini. Nanti saya akan kirimkan dalam bentuk PDF. Beberapa sahabat hukum pidana sudah memintanya langsung dan sudah saya kirimkan. Jadi ada 4 seri kuliah, ya. Nah, saya akan jelaskan sesuai dengan modul ini, ya. Untuk pertemuan pertama hari ini, ya, untuk pertemuan pertama kali ini akan membahas tentang tindak pidana korporasi. Ya, untuk video yang kedua itu tentang evolusi korporasi sebagai subjek hukum. Untuk pertemuan ketiga atau seri kuliah ketiga itu nanti tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dan yang keempat nanti itu tentang model-model pidana bagi korporasi. Jadi apa bentuk hukuman ketika korporasi melakukan tindak pidana. Jadi dalam konteks korporasi ini, korporasi bisa menjadi subjek hukum pidana, korporasi melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi itu bagaimana, dan pidana atau hukuman atau tindakan itu untuk korporasi seperti apa. Nah, inilah yang akan kita bahas secara praktis, ya. Buku-buku udah cukup banyak, tapi buku-buku yang ada itu terlalu teoritis dan kadang-kadang terlalu tebal dan kadang-kadang juga sulit dipahamin, ya. Karena itu saya membuatnya dengan cara yang sederhana supaya sahabat-sahabat hukum pidana pun bisa memahaminya, tetapi tetap, ya, meskipun sahabat-sahabat hukum pidana membaca modul ini dan mengikuti seri kuliah ini melalui YouTube saya juga menganjurkan sahabat hukum pidana untuk membaca referensi, ya, yang sudah saya sebutkan dalam modul ini. Sekurang-kurangnya itu ada 4 buku, ya, yang sahabat-sahabat hukum pidana perlu baca juga, ya, sebagai referensi untuk mendalami tentang kejahatan korporasi ini. Pertama itu bukunya Muladi dan Dwija Priyatna, itu judulnya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Itu tahun 2012, diterbitkan oleh Penada Media Group. Kemudian ada juga buku Dwija Priyatna, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi. Itu terbit 2017, penerbitnya Penada Media Group.
Kemudian ada Sultan Rehmi Saldeni, itu judulnya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, itu terbit 2017 di Gravity Pers. Dan yang terakhir ditulis oleh Nani Mulyati, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, diterbitkan oleh Raja Wali Pers tahun 2018. Baik, itu referensi yang perlu sahabat-sahabat milikin ya, supaya pemahaman tentang tindak pidana korporasi ini menjadi lebih baik. Di samping memang mengikuti seri kuliah saya di channel ini. Oke, saya masuk ke modul pertama. Jadi modul pertama itu tadi sudah saya jelaskan kepada sahabat-sahabat hukum pidana, itu kita bahas tentang tindak pidana korporasi. Sebenarnya apa sih tindak pidana korporasi itu? Nah, ketika saya menelusuri literatur, ya, berbagai literatur, tindak pidana korporasi ini kan bukan tindak pidana yang diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi KUHP kita tidak mengenal tindak pidana korporasi, ya. Karena itu tindak pidana korporasi ini kan berasal dari terminologi yang kita dapat dari luar. Ada crime for corporation atau corporate crime. Kemudian ada juga crime against corporation. Kalau ini mungkin kita bisa terjemahkan dengan kejahatan oleh karyawan terhadap korporasi. Kemudian ada juga criminal corporation atau korporasi sengaja dibentuk melakukan kejahatan. Jadi criminal corporation ini di mana korporasi itu dipakai sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Jadi ada 3 ya terminologi yang dalam konteks kejahatan korporasi. Menurut saya corporate crime jauh lebih tepat digunakan. Nah, ada beberapa definisi ya, definisi tentang tindak pidana korporasi. Saya mengutip dari definisi ini secara doktrinal ya, karena saya sebutkan tadi kejahatan korporasi ini kan sebuah kejahatan yang tidak dikenal di KUHP, sehingga kita banyak meminjam definisi dari luar. Lalu sarjana-sarjana hukum Indonesia, profesor-profesor hukum Indonesia mengembangkan definisi sendiri. Nah, saya kutip definisi yang secara global banyak jadikan referensi dari Biderman and Reis. Apa kata ilmuwan Biderman and Reis ini? Dia mengatakan demikian. Kejahatan korporasi itu diartikan sebagai non-violent crimes of financial gain committed by means of deception by persons whose occupational status is entrepreneurial, professionals, or semi-professional, and utilizing their special occupational skills and opportunities. Also, non-violent crime for financial gain, utilizing deception, and committed by anyone having special technical and professional knowledge of business and government, irrespective of the person occupational. Jadi, dari definisi yang dikembangkan oleh Biderman dan Reis tadi, ada beberapa unsur penting yang sahabat-sahabat hukum pidana perlu pahami. Pertama, dari definisi itu adalah kejahatan. Ya, jadi kejahatan, bahwa kejahatan korporasi itu adalah kejahatan, udah pasti. Kemudian dilakukan oleh orang-orang terpandang atau terhormat. Bisa juga dilakukan oleh elit-elit politik tertentu. Kalau dalam konteks kejahatan korporasi ini kadang-kadang disebut dengan aktor pengendali atau orang yang mengendalikan korporasi. Kadang-kadang orang ini tidak muncul di dalam struktur korporasi itu, ya, tidak muncul. Yang muncul direktur pemegang saham, tapi dia tidak ada di pemegang saham, tidak ada di dalam direktur. Dia ada di mana? Ya, dari luar tapi mengendalikan korporasi itu. Tuh. Jadi orang terpandang ini tidak mau tercemar namanya ketika korporasi itu melakukan kejahatan. Kemudian ada status sosial tentu lebih tinggi ya, bisa pengusaha, bisa konglomerat, dalam hubungannya dengan pekerjaan, melanggar kepercayaan publik. Jadi kejahatan korporasi ini, korporasi melakukan kejahatan, tetapi sebetulnya ada aktor-aktor intelektual yang mengendalikan korporasi itu, di mana korporasi digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Ya, macam-macam bentuk-bentuk kejahatan nanti akan saya ulas. Ada beberapa ciri ya, sebuah tindak pidana itu digolongkan sebagai tindak pidana korporasi. Pertama, menimbulkan kerugian material.
Jadi kejahatan korporasi memang banyak delik-delik material. Ada akibat yang timbul dari kejahatan itu. Kerugian, kerusakan lingkungan, pencemaran, ya, kerugian pendapatan negara, ya, penyuapan, gratifikasi, dan macam-macam kejahatan-kejahatan, ya. Jadi menimbulkan dampak negatif bukan hanya bagi orang, tapi bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi alam, dan sebagainya. Dilakukan secara terselubung dan keahlian tertentu. Karena itu mengendus kejahatan korporasi ini nggak mudah. Karena memang ada organized crime yang terstruktur, tersistematis dilakukan oleh korporasi. Kemudian juga ciri lainnya adalah sulit mendeteksi pelaku dan korban. Korbannya siapa? Secara by name, by address itu juga sulit. Ya, ada lingkungan, ya, misalnya kasus pembakaran, pembalakan hutan untuk dijadikan kebun sawit misalnya. Itu hutan negara yang sudah mereka milikin haknya, lalu dibakar, ternyata terbakar juga hutan-hutan lainnya. Tuh. Kemudian sulit membuktikan hubungan kausal antara perbuatan dan akibatnya. Jadi akibatnya itu munculnya lama, gitu. Ketika ada sebuah pabrik membuang limbah misalnya. Nggak seketika kan timbul, tapi butuh waktu yang lama sampai betul-betul seperti yang kemarin terjadi di DKI, ada paracetamol ya di laut, ya. Itu kan aneh tuh. Nggak seketika kan muncul paracetamol itu, tapi bertahun-tahun mengendap dan muncul. Demikian juga merkuri. Jadi dan bisa jadi di tengah jalan perusahaannya berhenti, muncul perusahaan lain tuh, yang melakukan hal yang sama. Kemudian yang berikutnya, ciri berikutnya adalah sulit mengukur atribusi pertanggungjawaban pidananya. Siapakah yang bertanggung jawab? Pemegang saham. Dalam undang-undang kita nggak bisa pemegang saham dipertanggungjawabkan. Oh, ada pengurus. Pengurus level mana yang dipertanggungjawabkan? Ada person pengendali yang mengendalikan korporasi dari luar, tapi dia tidak ada dalam struktur. Bagaimana meminta pertanggungjawaban pidana person pengendali ini? Ya, dia owner, tetapi tidak ada di dalam struktur organisasi pada korporasi itu. Kemudian juga ada beberapa ciri lainnya, ya, sulit dilihat, ya, sangat kompleks, ya, baik kompleks dalam artian perbuatannya maupun akibatnya. Kemudian juga soal penyebaran pertanggungjawaban, ya. Kalau kita lihat dalam struktur korporasi, apakah dia bentuknya PT atau non PT, CP, firma, atau koperasi atau yayasan, ini kan bentuk-bentuk korporasi, ya. Karena dalam hukum pidana, korporasi itu bisa berbadan hukum dan bisa juga tidak berbadan hukum. Jadi penyebaran korban demikian juga begitu banyak, meluas, sehingga kadang-kadang dalam proses penyidikan juga nggak mudah melakukan itu. Lalu ada hambatan untuk menuntut, ya, nggak mudah menuntut kejahatan-kejahatan korporasi ini. Siapa yang mau dituntut, ya? Nah, bagaimana bentuk tuntutannya? Alternatifkah, kumulatifkah, kombinasikah, atau tunggalkah? Ya, karena kompleksitas dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu. Kemudian aturan tidak jelas, apalagi di Indonesia banyak undang-undang pidana khusus yang menyebut soal pertanggungjawaban pidana korporasi, tapi beragam bentuknya. Beragam pertanggungjawabannya, beragam pidananya. Tidak ada kodifikasi dan unifikasi secara khusus tindak pidana korporasi. Nah, ini yang menyebabkan hingga sekarang tidak banyak korporasi yang dituntut di pengadilan. Nah, lalu kalau kita lihat juga skema tentang corporate crime, ya. Jadi skema corporate crime ini kalau kita lihat, ya, di dalam tayangan saya, itu kan ada kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kebutuhan korporasi. Kita bisa ngelihat ada kompetitor di dalam korporasi, ada state, ada negara, ada pegawai atau employer, ada consumer, ya, ada publik. Nah, ini semua stakeholder ini semua kan harus bisa diakomodir oleh korporasi. Di samping tentang kontradiksi ini, juga ada karakter-karakter individu yang ada di dalam korporasi ini. Ada karakter yang beragam, ya, ambisi, fleksibilitas, anomi, ya, yang untuk meraih sukses itu harus melakukan apa-apa. Belum lagi soal moralitas pengurus, moralitas pemilik,
Ya, ini mempengaruhi tentang apa yang kita sebut tadi tentang transformasi kejahatan korporasi. Jadi antara kebutuhan-kebutuhan tadi, kebutuhan mencari untung, tapi ada stakeholder yang juga harus dipertimbangkan, kompetisi, konsumer, publik, ada karakter individu yang ada dalam korporasi itu yang beragam bentuknya. Karena itu dari situasi ini muncullah ya kejahatan korporasi itu. Dalam rangka apa? Mengalahkan kompetisinya, menang dalam tender, ya. Bagaimana memenuhi keinginan-keinginan buruh atau pegawai. Nah, ini semua situasi-situasi secara internal yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korporasi. Jadi kita tidak hanya bisa melihat faktor eksternal, tetapi faktor internal juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana korporasi. Lalu bagaimanakah tindak pidana korporasi di Indonesia? Secara khusus sih nggak jauh beda dengan teori atau doktrin yang saya sebutkan tadi. Yang jelas, ada berbagai bentuk kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia. Apakah itu di bidang moneter, di bidang kepabean, perbankan, jasa, bahkan bidang komputer juga ada. Kemudian kejahatan-kejahatan yang mempengaruhi, merusak lingkungan juga ada. Jadi tidak selamanya kejahatan korporasi itu hanya terkait dengan korupsi, ya, penyeludupan di bidang perbankan, tidak selamanya. Tetapi juga kejahatan korporasi yang merusak, mengambil, merampas hak-hak masyarakat adat, hak yang hutan yang harus dilindungi, air yang tidak boleh dirusak, dicemari, udara yang harus bersih. Nah, ini kan bentuk-bentuk kejahatan korporasi yang kerap kali sering terjadi melalui berbagai pemberitaan. Nah, bagaimanakah dimensi kriminal kejahatan korporasi yang ada di Indonesia? Dimensi kriminalnya itu banyak ya. Misalnya gini, menghindari pajak. Nah, ini banyak kejahatan-kejahatan menghindari pajak sehingga mereka melakukan manipulasi, melakukan kejahatan bidang perpajakan. Kemudian juga ada persekongkolan harga. Baru-baru ini kita lihat minyak goreng hilang dari pasaran. Ini nggak mungkin kalau korporasi tidak melakukan kejahatan. Gula naik menjelang puasa dan lebaran. Ya, ini nggak mungkin kalau mereka tidak melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan gula dari pasar, kemudian langka dan harganya naik, dan mereka dan pemerintah melakukan negosiasi dengan mereka sehingga harga ditentukan oleh pasar. Belum lagi tentang price fixing. Ada sejumlah korporasi menentukan harga yang sama. Padahal harusnya pasar yang menentukan, tapi mereka melakukan price fixing. Belum lagi kejahatan-kejahatan tentang upah. Ya. Korporasi sangat keberatan kalau upah itu dinaikkan. Protes mereka. Dianggap kalau upah naik membebanin biaya. Padahal mereka dapat untung yang banyak. Tapi ketika kenaikan upah, mereka lebih dahulu yang protes. Kemudian juga eksploitasi buruh. Ya. Kemudian juga ada aktor-aktor pengendali yang sulit diendus atau disidik karena mereka melakukan pengendalian korporasi tidak dari Indonesia tapi dari luar Indonesia. Belum lagi perbuatan-perbuatan korporasi dalam rangka mempengaruhi keputusan pejabat publik. Bentuknya apa? Korupsi, gratifikasi, ya, suap, ya. Belum lagi komitmen fee yang harus dibayarkan di awal sehingga juga sulit melakukan identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi. Jadi, sahabat-sahabat hukum pidana, dari kompleksitas itu, sekarang bagaimanakah regulasinya di Indonesia terkait dengan tindak pidana korporasi ini? Nah, ternyata kalau kita melihat norma hukum positif Indonesia, kalau tentang atau yang mengatur tentang tindak pidana korporasi itu, dalam KUHP tidak mengenal, saya sebutkan tadi, tidak mengenal tindak pidana korporasi. KUHP hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum. Nah, kalau kita lihat di luar KUHP, nah ini kompleks. Beberapa undang-undang memiliki model tindak pidana yang berbeda-beda, model pertanggungjawaban pidana yang berbeda-beda, tersebar di banyak aturan, sehingga penegak hukum, apakah itu penyidik polisian atau penyidik pegawai negeri sipil, jaksa,
itu harus membaca tindak pidana korporasi sesuai dengan konteks atau jenis tindak pidananya. Tindak pidana perikanan berbeda lagi model pertanggungjawaban pidananya ketika masuk ke area tindak pidana korupsi, atau masuk ke area tindak pidana pencucian uang, atau ketika masuk ke area tindak pidana perbankan, atau ke tindak pidana kepabean. Jadi undang-undang kita sangat heterogen dalam mengatur tindak pidana korporasi. Sehingga sahabat-sahabat ya akhirnya harus membaca banyak undang-undang dan tergantung kepada kualifikasi delik yang dilanggar oleh korporasi itu. Jadi ini beberapa aspek ya yang harus kita pahami ketika kita ingin mendalami tindak pidana korporasi. Saya pikir ini sahabat hukum pidana untuk modul 1. Jika ada pertanyaan terkait dengan modul 1 ini, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakannya di kolom komentar. Ya, saya akan berusaha untuk sebaik mungkin menjawabnya. Dan tentu juga sahabat-sahabat hukum pidana perlu mendalami literatur terkait dengan tindak pidana korporasi yang saya sebutkan tadi. Demikian dan semoga ada manfaatnya. Salam hukum pidana.